Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah kita panjatkan atas karunia dan nikmat-Nya. Salah satunya Allah mudahkan kita di dalam mengawali hari dengan ketaatan, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan tentunya harapannya Allah jadikan sebagai timbangan amal kebaikan kita yang akan membuka pintu rahmat dan rahmatnya selanjutnya sampai di akhirat dan memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah memiliki rahasia 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit seisinya, bumi seisinya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan qalam atau pena, di mana Allah memerintahkan pena itu untuk menulis semua apa yang terjadi dari awal sampai akhir. Allah perintahkan kepada pena tersebut, "Uktub, tulislah semua yang terjadi dari awal sampai kumpulnya kita subuh hari ini pun juga telah tercatat." Bahkan nanti sampai Allah hancurkan dunia seisinya dengan kiamatnya, berakhir manusia kelak, ada yang penghuni surga dan ada yang penghuni neraka. Itu Allah sudah perintahkan qalam untuk mencatatnya. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan di hari itu Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan malaikat-malaikatnya, para penghuni langitnya. Dan Allah ciptakan ada sosok yang super soleh, sangat taat, ribuan tahun sujud di sisi Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah dengan setinggi-tingginya sanjungan dan sebaik-baik pujian. Sosok ini hanya memiliki satu tandingan dari malaikat, yaitu Jibril alaihissalam. Siapa dia? Dia itu yang kita kenal dengan iblis. Hari itu Allah
takdirkan iblis menjadi makhluk yang sangat soleh. Dan itu terbukti ketika Allah ciptakan bumi. Dan bumi ini diisi dengan aljan, bangsa jin. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Ketika bumi Allah ciptakan, tidak ada siapapun, kemudian Allah takdirkan dihuni oleh bangsa jin, dan mereka berada di atas muka bumi ini yusiduna fil ardh, merusak tatanan, saling zalim, saling bermusuhan, saling menumpahkan darah antar mereka, sehingga Allah perintahkan iblis untuk turun dan menstabilkan semuanya. Berhasil, sukses. Dengan izin Allah, iblis mampu menaklukkan semua yang merusak di bumi Allah ini. Nah, ada sebagian ahli ilmu yang kemudian menafsirkan keberhasilan iblis inilah yang mengawali dirinya punya rasa ujub. Apa itu? Rasa bangga. Jadi benih-benih kemaki itu sudah mulai. Ya, kan ujub itu nggak ada yang tahu. Ujub itu yang tahu hanya kita sendiri. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak kelihatan ujub itu. Maka kelihatannya kapan? Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Allah perintahkan seluruh malaikat penghuni langitnya untuk sujud sebagai bentuk hormat kepada Adam. Dan ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya fasajadu, semuanya sujud, termasuk malaikat Jibril pun sujud. Illa iblis aba wastakbar. Yang gak mau sujud cuma satu. Siapa? Iblis. Karena dia merasa gemede tadi, merasa sombong, merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Maka mulai hari itu stempel iblis yang tadinya ribuan tahun bermunajat menyanjung Allah setinggi-tingginya dan sujud juga sesoleh-solehnya itu, hari itu Allah ganti dengan stempel laknatullah, makhluk yang terlaknat, makhluk yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah, bahkan kemudian Allah usir dan ujung-ujungnya nanti menjadi penghuni neraka kekal selama-lamanya. Yang kita kenal hari ini iblis kan yang terakhir ini. Padahal sebelumnya ribuan tahun sujud kita, sholat kita, ibadah kita dibandingkan sujudnya iblis, jauh lebih banyak sujudnya iblis. Tapi ternyata rahasia Allah, takdir itu tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Penguasa adidaya Mesir hari itu mengizinkan untuk istrinya mengadopsi bayi laki-laki, karena memang Allah belum karuniai anak laki-laki. Allah karuniakan Fir'aun itu anak-anak perempuan, dibesarkan di istana, makan, minum, berpakaian dengan semua kebesaran istana. Siapa yang tahu kalau besarnya nanti menjadi musuh utamanya Fir'aun? Gak ada yang tahu. Nabi Muhammad SAW ketika di akhir hayat paman yang paling dicintainya, pamannya yang bernama Abu Thalib, di ambang wafatnya Rasul mendatangi dan membisikkan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah."
kalimah uhajju biha indallah. Wahai paman, ucapkan satu kalimat saja. Kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Satu kalimat yang saya sanggup bersaksi di hadapan Allah bahwa engkau adalah orang yang beriman. Yang dibutuhkan Nabi SAW, yaitu Abu Thalib mau mengucapkan la ilaha illallah, itu saja. Tapi masalahnya di situ nggak cuma ada Nabi Muhammad. Di sekitar Abu Thalib ada Abu Lahab, saudaranya. Di situ ada juga orang dari Quraisy yang bernama Sahal bin Amr, ya, Suhail bin Amr. Itu adalah orang yang termasuk provokator, yang ngompori Abu Lahab supaya bilang ke saudaranya, ojo sampai mlebu agamane Muhammad, ojo pisan-pisan nyebut kalimat tauhid. Itu Suhail bin Amr, itu termasuk orang yang manas-manasi Abu Thalib. Tidakkah engkau setuju dengan agama bapakmu sendiri, yaitu Abdul Muthalib? Kamu pengen berkhianat dengan ayahmu, kamu pengen durhaka dengan ayahmu. Ini yang ngompor itu Suhail bin Amr di antaranya. Sampai ujung-ujungnya semua kita tahu, paman yang paling dicintai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam kondisi kafir, tidak bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Rasul sedih dengan wafatnya dan kekafirannya pamannya itu. Siapa yang tahu Nabi itu ketika hijrah, Nabi tinggal di Madinah, beberapa tahun kemudian Suhail bin Amr masuk Islam, bersahadat dan menjadi salah satu sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sopo kiro ya? Orang yang dulu itu ngompori paman Nabi supaya tidak masuk Islam, tidak mengucapkan kalimat tauhid, sampai berhasil pamannya akhirnya meninggal dalam kondisi kafir. Dewi berapa tahun kemudian masuk Islam, jadi sahabat Rasul, ya, dan termasuk sahabat yang mulia, dapat jaminan-jaminan kemuliaan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak enak sing ngira. Itulah rahasia Allah tadi. Pentingnya kita senantiasa berdoa, ihdinas shiratal mustaqim. Pentingnya kita berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati jiwa ini di atas agamamu, di atas tauhidmu. Jangan sampai lupa dan terputus. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ini diantara doa-doa untuk mengokohkan hati dan jiwa kita, karena nggak ada yang tahu. Ya, hari ini kita belajar, kita ta'lim, kita menuntut ilmu, tapi kedepannya seperti apa? Nggak ada yang tahu. Para nabi dan rasul, malaikat pun nggak ada yang tahu, kecuali ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahu mereka. Ya, malaikat yang mengatur, Allah perintahkan mengatur gerak awan, turunnya hujan, itu nggak ada yang tahu besok hujannya di mana, di sebelah mana, bagian wilayah mana. Sebelum Allah perintahkan, mereka nanti di sana, di sana, di sana. Termasuk ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membangun masjid, beliau juga kemudian membangun rumah-rumah istri-istri beliau, sampai di ujung kehidupan beliau 5 hari sebelum Rasul wafat, sebagaimana dalam panduan buku kita yaitu Ar-Rahiqum Mahtum, Rasul mengulangi lagi inti dakwah beliau yang sudah 22 tahun sekian bulan itu dengan sabda beliau. Beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beliau sampaikan, la'anal yahud wan nasara
ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi, Allah melaknat Nasara yang menjadikan kuburan ya para nabi atau orang-orang yang soleh di antara Yahudi dan Nasara menjadi tempat-tempat untuk ibadah mereka. Maka Rasul menguatkan, la taj'al qabri wathanan yu'bad, la taj'al qabri 'idan. Jangan pernah kalian menjadikan kuburanku ibarat berhala yang disembah. Jangan sampai kalian membuat perayaan ritual Id, entah itu berapa bulan sekali, dijadwalkan berapa pekan sekali, dijadwalkan setiap tahun sekali dan seterusnya, untuk kemudian mengkultuskan kuburnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sudah mewanti-wanti. Lah ini yang kadang sebagian kaum muslimin tertipu dengan godaan iblis. Ya, kalau orang Yahudi, orang Nasara enggak tertipu karena itu bagian dari akidah mereka. Mengagungkan, mengkultuskan, ya, nguri-nguri kuburan-kuburan dari orang-orang yang soleh atau para nabi dan rasul, itu bagian dari keyakinan dan ajaran mereka. Tapi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ya melarang berbuat demikian. Tapi sebagian umatnya tertipu karena kita nggak tahu. Hari ini kita belajar tauhid, hari ini kita belajar akidah, tapi bisa jadi ya setan, iblis menggoda terus. Sampai akhirnya kita tertipu dengan bentuk ibadah, yaitu mengkultuskan kuburan-kuburan, bahkan kuburan yang paling mulia, yaitu kuburannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk narasi hari ini, ketika Masjid Nabawi diagungkan, salah satunya karena di dalamnya ada kuburnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini narasi yang kayaknya remeh, padahal ini salah. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di mana? Di rumahnya Aisyah, di kamarnya Aisyah, bukan dikuburkan di Masjid Nabawi. Saya ulangi, Nabi dikuburkan di mana? Di kamarnya atau di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, dan bukan di Masjid Nabawi. Loh, tapi hari ini kok masuk kawasan Masjid Nabawi? Iya, kalau dimaksudkan sekarang masuk kawasan perluasan Masjid Nabawi, iya. Tapi kita harus tahu dulu bagaimana dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bangun masjid, bangun rumah-rumah para sahabat, ya, bangun rumah para istri-istri beliau, sampai kemudian beliau wafat dan dikuburkan di dalamnya, sampai kemudian adanya perluasan masjid dari masa ke masa. Ya, ini kita dapatkan ketika kita taklim, kita ngaji sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tahu, ya, ketika memang Rasul dikuburkan di wilayah hari ini perluasan Masjid Nabawi, tapi di hari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau wafat, Masjid Nabawi ukurannya semana, dan kamar-kamar istri Nabi itu memang di sebelah mana. Itu supaya kita paham, oh ternyata aslinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkannya bukan di masjid, di luar masjid. Dan kaidah sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, ketika Rasul wafat, beliau kumpulkan ahli bait, keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa sahabat yang ada, mengingatkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah bersabda
bahwa setiap para nabi dan para rasul dikuburkan di mana mereka wafat. Ya, karena hari itu ada yang pengen atau ada yang usul Rasul dikuburkan di Baqi. Karena Baqi itu di sana banyak sekali para sahabat. Biarlah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikubur di Baqi. Nah, Abu Bakar mengingatkan, tidak bisa. Karena saya pernah mendengar Rasul bersabda setiap para nabi dan para rasul dikuburkan di mana mereka wafat. Seperti ketika malaikat Jibril bertanya kepada Musa alaihissalam, Nabi Musa ditanya, kalau kamu pengen meninggal, pengenmu dikuburkan di mana? Ini obrolan di dalam Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Nabi Musa menjawab, ya saya sih pengennya dikuburkan tidak jauh dari Baitul Maqdis. Ya, mungkin di sekitar pohon-pohon itu. Ya, sambil menunjuk kurang lebih ya 500-an meter dari Baitul Maqdis. Maka dari cita-citanya Nabi Musa itu, ketika malaikat maut mendatangi beliau, Nabi Musa dilempar dulu ke arah pohon-pohon itu tadi. Ya, dilempar dulu sampai jatuh, dan jatuhnya Nabi Musa itulah kemudian beliau wafat. Akhirnya sesuai dengan cita-citanya. Ya, pengen dikuburkan di sekitar pohon dekat Masjidil Aqsa itu, Baitul Maqdis. Ya sudah dilemparkan, beliau wafat dan dikuburkan di situ. Ada sebagian nabi yang wafatnya di tepi sungai, kuburannya di tepi sungai. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di pelukannya istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, di dalam rumahnya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di rumah atau di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebagai pembuka kita bahwa kubur Nabi itu bukan berada di dalam Masjid Nabawi. Pada asalnya tidak. Bahkan sampai hari ini pun juga tidak, karena ada pembatas dan juga batas orang-orang sholat itu ya masih di sekitar raudhah, yang itu raudhahnya sama di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu sudah nggak ada lagi orang sholat. Di sekitar kubur Nabi nggak ada yang sholat, karena itu memang bukan tempat untuk sholat. Kalau perluasan serambi, perluasan masjidnya iya, tapi kalau digunakan untuk sholatnya tidak. Itulah mengapa ya kita harus menularkan kisah masjid-masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada generasi, supaya mereka tahu bahwa Rasul dikuburkan sekali lagi bukan di dalam masjid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi selepas beliau berangkat dari Quba, kemudian mampir di suku Bani Salamah di waktu Jum'ah, kemudian beliau melaksanakan sholat Jumat yang perdana sekaligus khutbah Jumat yang perdana. Saat itu khutbah Jumatnya belum ada mimbar, ya, belum ada mimbar. Rasul cuma berdiri saja. Yang penting sebagian para sahabat ya bisa melihat sosok Nabi, dan sebagiannya mendengar suara Nabi, ditegakkannya khutbah Jumat. Terus kemudian beliau masuk sampai masyarakat Madinah. Di pemukiman tersebut ramai sekali. Mereka narik-narik kekang tali untanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, mampir di tempat kami, berhentilah di rumah kami, kami siap menjamu Rasul, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Rasul berkata kepada mereka, da'ha, biarkan, jangan kalian
cekeli itu, jangan kalian pegangi kekang untaku. Innaha ma'murah, sesungguhnya unta itu ada yang memerintahkan. Yang dimaksud siapa? Allah Subhanahu wa taala. Biar untaku dah sak melaku nih. Sampai kemudian berhenti, jalan lagi, berhenti lagi di tempat yang sama, jalan lagi, berhenti di tempat yang sama, sampai berulang-ulang. Dan akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, huna manziluna, disinilah nanti aku akan membangun rumah. Tapi ternyata yang dibangun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan rumah untuk beliau dulu, tetapi Baitullah, yaitu rumah Allah, Masjid Nabawi. Jadi peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi para sahabat di zaman-zaman berikutnya. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar memerintahkan Amr bin As jadi gubernur Mesir, Sa'ad bin Abi Waqqas di Kufah, ya, sahabat-sahabat yang lain di mana. Dan ketika mereka bertugas di tempat yang diamanai oleh Amirul Mukminin itu, yang pertama kali mereka bangun bukan istana gubernur, bukan rumah dinas mereka, tetapi yang mereka pertama bangun adalah masjid. Ya, jadi rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sudah menjadi apa istilahnya? Qudwah, sudah menjadi percontohan, role model mereka, yaitu Nabi Muhammad. Beliau ketika baru datang di Madinah, bangunnya masjid duluan sebelum rumah. Maka ketika sahabat diletakkan di mana saja lahan dakwah mereka, ya, lahan mereka di dalam memimpin kaum muslimin di sana, yang mereka bangun bukan rumah dinas dulu, ya, bukan istana-istana gubernur dulu, tetapi yang mereka bangun adalah masjid-masjid dulu, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau hari ini pengen lebih kreatif lagi, ya, di antara kaum muslimin yang mungkin bergerak dalam bidang arsitektur, bangunan, properti, ya, pemborong dan seterusnya, nah ini bisa dijadikan acuan, ya, bisa dijadikan acuan. Ketika buka lahan, pengen bangun perumahan, masjid duluan. Ya, seperti hanya di belahan Jazirah Arab. Kalau kita ke Saudi atau ke daerah Timur Tengah yang lainnya itu, kita mungkin di atas kendaraan, lewatnya sih padang pasir semuanya. Di tengah-tengah padang pasir kita lewat itu, tiba-tiba kita ngelihat enek masjid numplik neng kono. Mesti pikiran kita, hai sopo sing meh salat neng kono? Ya, siapa yang mau sholat di masjid dong? Gak ono omah-omah neng pinggirnya. Jangan salah, itu berarti menunjukkan sebentar lagi akan ada pemukiman. Ya, memang pertama yang dibangun masjid dulu. Masjid, kemudian fasilitas-fasilitas penting, ya, pasar, sekolah, rumah sakit, ya, PLN. Baru kemudian nanti dibuka pemukiman warga secara umum. Jadi masjid menjadi center, ya, menjadi tengah. Jadi pemukiman itu mengitari masjid itu. Nggak seperti, mohon maaf, terkadang di sekitar kita, di perumahan, alhamdulillah di perumahan, ya, jamaah di sini masjid menjadi ikon pertama masuk itu. Itu ada nilai plusnya. Bayangkan, terkadang sebagian perumahan itu melebu, kita bingung enak masjidnya apa ora? Karena emang nggak terpikirkan dari awal plan untuk masjid. Ya, bangun dulu, baru kemudian mungkin enak sisa lemah, ya, kemudian ini diapa nih ya? Warganya bilang, wis bangun we musola atau masjid. Ada paling pojok masjid. Gak ketok. Ya, sehingga orang yang paling jauh bisa beralasan, kok nggak ke masjid, Mas? Waduh, ya, sing cedek tok itu yang melestarikan, yang nguri-nguri masjid itu. Yang paling jauh
alasannya jauh dari masjid. Zaman Nabi, zaman para sahabat nggak ada alasan jauh dari masjid. Kenapa? Karena mereka modelnya mengitari masjid. Ayo sing paling adoh sing ndi? Ya. Karena modelnya mengitari. Itulah kenapa rumah-rumah para sahabat, ya, rumah-rumah para sahabat itu ngadepnya kan mesti ngadep ngarep. Padahal di belakang mereka disitulah Masjid Nabawi. Ya. Jadi kalau mereka lewat pintu utama itu malah muter. Makanya rumah-rumah para sahabat di bagian belakang itu pasti ada pintu-pintu kecil yang mereka gunakan langsung metu bledeng langsung ke arah Masjid Nabawi. Itulah dikenal dengan khawkhah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, kelak kalau rumah-rumah ya para sahabat ini diperluas Masjid Nabawi, ya akhirnya mereka pintu-pintu itu sudah nggak ada, mungkin pintu-pintu itu menjadi pintu Masjid Nabawi. Kalau waktunya ditutup, tutuplah, waktunya dibuka, dibukalah. Illa khawkhah Abi Bakrin, kecuali khawkhahnya Abu Bakar As-Siddiq. Rasul berpesan jangan ditutup khawkhahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, yang kemudian hari ini kita kenal pintu nomor 2 itu, ya, gate 2 Masjid Nabawi, itulah dulu rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dan disitulah Abu Bakar As-Siddiq punya pintu kecil, ada khawkhahnya yang beliau keluar untuk langsung menuju Masjid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di hari itu. Hari ini, ya, gate 2 itu rumahnya Abu Bakar. Karena Masjid Nabi dulu hanya seukuran raudhah itu kurang lebihnya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Para khalifah, para umara, para sultan-sultan hari itu mereka pasti mengutamakan pembangunan pertama adalah masjid. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membangun masjid di tanah yang unta tadi berhenti, di situ ada bekas orang-orang jemur kurma, bekas pohon-pohonan yang ditebang, bahkan ada 2 atau beberapa jumlah bekas dari kuburan orang-orang masa lalu. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ini tanah milik siapa? Ternyata miliknya 2 anak yatim. Rasul berniat untuk membelinya untuk dijadikan masjid. Kata warga Madinah, sudah Rasul, kami yang menghadiahkan untukmu. Rasul nggak mau. Bahkan penanggung jawab 2 anak yatim ini, ya, itu sudah memberi cuma-cuma kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhlas mereka. Tapi kata Rasul, enggak, berapa kalian kasih harga, tak beli. Ujung-ujungnya tanah itu dibeli Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuburan yang ada dipindah, diberesi semuanya, baru kemudian nanti dibangun masjid yang awalnya dari pembelian dinar-dinarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau jadikan tanah ini sebagai tanah wakaf. Inilah tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid, ya, itu lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tafsir bahwa masjid-masjid itu milik Allah? Yaitu masjid yang dibangun di atas tanah wakaf. Kalau sudah bicara wakaf, sudah nggak ada lagi istilah ini milikku, ini milik keluargaku, sing bangun biyen simbahku, dan seterusnya. Sudah nggak ada lagi, ya. Biar nggak ada berita yang ngelus dodo seperti beberapa tahun yang lalu di Sukoharjo, paling deket sama rumahnya Mas Bintoro, masjid dilelang. Ya, itu apa nggak ngelus dodo gitu. Masjid dilelang. Ya. Karena ahli warisnya merasa itu bagian dari harta warisan. Ya. Tapi kalau dari awal masjid itu, ya, memang sudah ada sertifikat wakafnya, sudah nggak ada yang bisa ndaku-ndaku.
Mungkin memang simbai sampean yang bangun, ya, mungkin buyut sampean yang bangun. Tapi hari ini masjid ini sudah milik Allah Subhanahu wa taala. Sudah nggak ada atas nama pribadi, atas nama perorangan, atas nama kelompok golongan, semuanya adalah wa annal masajida lillah. Dan itu terbukti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengawali, sehingga dari situ semuanya akan menjadi mudah. Fasilitas di dalamnya, ketika sahabat mengawali dengan Tamim Ad-Dari, sosok yang kemudian mengawali meletakkan petromak atau penerangan di Masjid Nabawi. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan, ya, karena ini sudah masjid kaum muslimin, fasilitas yang membawa maslahat kaum muslimin, silahkan. Maka Tamim Ad-Dari adalah peletak pertama lampu untuk Masjid Nabawi. Dan Rasul kemudian memujinya dengan nawwarallah, ya, kuburaka, semoga Allah menerangi kuburmu. Ya, jadi orang-orang yang hari ini berada dalam ibadahnya Tamim Ad-Dari, ya dapat keutamaan. Ya. Kalau zaman Tamim Ad-Dari ya memang petromak zaman dulu, Pak. Minyak dikasih sumbu, disumet geni, ya wis. Iya, zaman itu ya lampu ya kayak gitu. Ya, hari ini ya pakainya neon-neon bolam itu. Tapi insya Allah jenengan ya beli 2-3 bolam, ya itu jelas sanggupnya. Tapi Tamim Ad-Dari dulu itu nggak cuma naruh kemudian ditinggal prung, enggak. Ketika beliau sholat, besoknya minggu depan kok dilihat minyaknya habis, beliau isi lagi. Ya, beliau isi lagi, nyala lagi. Nanti kalau sudah habis, isi lagi. Dan itu diwariskan, artinya diwariskan itu dipesankan ke anak-anak turunnya. Bapak ya ngurusi penerangan Masjid Nabawi. Tolong kalau Bapak iska ono, urus ono le. Lek wayang ganti minyak, nambah minyak, tambah. Jadi ini menjadi amal jariah keluarga. Ya. Maka jangan dibayangkan pengeluaran Masjid Nabawi hari ini itu berapa puluh juta setiap bulannya, itu nggak ada masalah karena semuanya itu berjalan di atas harta wakaf. Dan sudah ada turun temurun keluarga-keluarga yang mereka ada di posisi itu. Jadi kalau hari ini pengganti minyak ya berarti listriknya gitu loh maksudnya. Ya, lekur insyaallah udu bolam loro telu itu kan iso. Tapi sing gelem istiqomah urunan listriknya barang itu, nah itu baru mirip seperti Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan juga nggak mau kalah. Ya. Dahulu Masjid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang belum ada karpet. Ya, belum ada marmer dan seterusnya. Tapi di tiang-tiangnya atau di kain-kain ya yang digunakan untuk pembatas dan seterusnya, Utsman bin Affan termasuk orang yang kemudian mengawali dengan mutathayyibah. Apa itu? Meletakkan parfum di Masjid Nabawi. Bahkan nanti ketika sudah ada perluasan di zaman Umar bin Khattab, di zaman Utsman bin Affan juga sudah mulai ada alasnya, ya beliau kasih parfum itu yang meletakkan wewangian pertama kali di Masjid Nabawi Utsman bin Affan. Maka kalau hari ini ada orang-orang yang mengikuti jejak beliau, ya karpetnya dikasih wewangian, ya masjidnya kasih parfum, ya itu berarti niru programnya Utsman bin Affan. Jadi semakin banyak muslimin memperhatikan masjidnya, nah itu berarti sudah mulai jejak-jejaknya para sahabat diikuti. Dan insya Allah hari ini masih banyak loh. Kalau kita pengen mikir aja sebentar, itu apa yang kayaknya belum ada di masjid kita, ya di masjid kaum muslimin, insya Allah bisa kita lakukan. Nah kembali lagi,
wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid itu milik Allah. Karena dibangun di atas tanah wakaf. Semuanya juga berjalan di atas wakaf kaum muslimin. Maka dulu saya pernah ngontrak di kontrakan yang dekat dengan masjid, dekat dengan jalan raya, dan di tepi jalan raya itu ada angkringan. Ya, ada angkringan. Masjidnya masjid wakaf. Nah, di angkringan itu penjualnya saben jupuk banyu mesti nang masjid. Ya, pasti ke masjid. Buka keran, ngisi sama ember, rong ember, itu setiap sore malam sampai tutupnya angkringan. Kemudian ini sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Dan akhirnya muncul omongan-omongan dari jamaah masjid yang akhirnya mau nggak mau mengkritisi itu tadi. Ya. Dan tanya ke kita, satu gimana Ustaz? Bakul angkringan njupuk banyu nang masjid. Ya. Boleh apa enggak? Ya, sekarang gini, kita ngelihat mindsetnya antara jamaah masjid dengan bakul angkringan. Bakul angkringan mesti pikirannya, lek aku njaluk banyu neng omah-omahe tangga-tangga kene, ya malah pekewu. Mending aku njukuk banyu neng masjid wae. Masjid kan tempat umum, fasilitas umum. Ya. Mungkin ada tambahan gratis meneh gitu. Ya, padahal dari sisi jamaah, lho aku masjid ki perasaan sing ngurip-nguripi yo jamaah, mbek kotak infake, bayar listrik, bayar banyu yo kok jamaah. Lah kok sing entekne bakul he. Ya kan? Dua pemikiran yang beda. Maka yang bertanggung jawab siapa di sini? Ya takmir berarti. Ya, takmir berarti. Takmir harus punya ketegasan. Ki bakul he mau apane? Jamaah kalau ikhlas semuanya sih tidak apa-apa. Tapi dengan adanya selentingan-selentingan ini jamaah masjid banyak yang nggak ikhlas. Lek banyu masjid entek goro-goro hanya untuk diambili bakul hiknya. Ya, terus bagaimana? Harus ada akad sama takmir dengan bakul hiknya itu. Diajak ngomong rembukan api-api, weh. Mas piye Mas? Ya, kita akan selalu ada air untuk sampean. Tapi yo dipikir no Mas, iki masjid bukan wekku. Ini masjid milik Allah Subhanahu wa taala dan keberlangsungannya dari dana kaum muslimin. Kaum muslimin enggak ridho kalau sampean hanya jupuk tok tanpa ada akad jual beli misalnya. Sekarang takmir mewakili kaum muslimin, kalau sampean mau silahkan ambil, tapi ya setidaknya sampean masukkanlah ke kotak infak atau ke kotak amal, ya berapa mampunya. Ya, sehingga ini lebih aman, hiknya juga merasa lebih enak, nyaman, yang jamaah juga merasa ya wis lah, wong yo bakule yo ganti raketang sepiro, seperti itu. Lebih bagus lagi rumah-rumah kaum muslimin. Ya, ketika di luar-luar rumah itu atau di pagar-pagar luarnya itu ada keran-keran air yang ketika sebagian kaum muslimin membutuhkan, mempersilahkan dengan cuma-cuma. Monggo Mas. Kalau mau diambil seember, 2 ember silahkan wis. Ya, kapanpun selagi saya enggak keluar rumah, ada di rumah, gerbang kebuka, silahkan ambil, tidak apa-apa. Ini sebaik-baik sedekah. Afdhalus shadaqah as-suqya. Sebaik-baik sedekah adalah air. Ya, mengalirkan air, memberi air, menuangkan air. Sing rodok gede yang gawe sumur dan seterusnya itu. Ini bagian dari sebaik dan utamanya sedekah. Berangkat dari masjid yang bisa seperti ini ya karena wakaf. Kita nggak bisa ngotak-ngatik. Makanya ketika ada orang lain yang pengen mengambil maslahatnya, takmir bisa tegas di dalamnya. Terkadang hari ini ada masjid di dalamnya ada mushaf, dikasih cuma-cuma.
Ternyata ngasih lembaga keuangan ribawi mamanya. Ya, ngasih ke masjid itu mushaf Quran itu. Tapi sampulnya enek brandnya, Mas. Nah, lagi arek kayak Quran apa arek marketing nang jero masjid. Ya. Ini takmirnya harus bertanggung jawab ya. Ya. Kalau nggak berani mengembalikan kepada lembaganya, ya diganti sampulnya. Diambil sampul yang berlabel riba itu, ganti. Mungkin dijilidkan yang cedek UMS ya akeh, ya kan? Diganti sampulnya. Gitu. Jangan sampai ridho. Ya, nanti menjadi sarana, menjadi alasan kita juga membantu kaum muslimin. Kita menyebarkan ribuan Quran di masjid-masjid. Ya, menyebarkan itu kan ada ridho, ada enggaknya. Ada sebagian kaum muslimin enggak ridho masjidnya kemasukan Quran-Quran yang di branding dengan stempel-stempel ribawi itu. Keluarkan Qurannya itu atau ganti sampulnya, sampul-sampul yang biasa, tidak ada branding-branding sifatnya marketing itu. Karena apa? Karena masjidnya ini lillah. Enggak ada yang merasa memiliki kecuali seluruh kaum muslimin berhak beribadah di dalamnya. Nah. Kemudian ketika Rasulullah SAW membangun masjid ya, dengan awalnya itu 60 dhira' dikali 65 dhira'. Berarti 60 hasta dikali 65 hasta. Ya kurang lebih 30 kali 35 meter lah. Ya persegi. Itulah awal ukuran masjid Nabi. Sesuai dengan fungsinya. Sesuai dengan fungsinya. Ini kalau ngaji masjid-masjid yang dibangun di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di zaman para sahabat, di zaman para tabiin, pembangunannya sesuai fungsi. Masalah nanti kecantikan, arsitektur dan seterusnya itu mengikuti. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Indah dulu, cantik dulu, fungsinya gak mudeng, Mas. Yakin dia nggak tahu. Yang penting apik we ditonton. Tapi yang fungsional. Nah, itu masjid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengawali pembangunan seperti itu. Maka di zaman Imam Ahmad, ya, mulai dari dinasti Abbasiyah, muslimin sudah banyak, bahkan sudah sampai Konstantinopel. Ya, kaum muslimin ya, diimami oleh imam di depan, yang belakang nggak dengar. Ya, sehingga kemudian muncul ada Bilal atau yang mengcover suara imam, takbirnya. Imam Allahu Akbar. Nanti beberapa soft yang di belakang itu dengar, ya sudah biasa, soft belakang udah nggak dengar lagi, dia ulangi Allahu Akbar. Ya, itulah awal mula adanya suara yang setelah imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau kita sholat di sana kan imam takbir, kemudian ada yang mentakbiri ulang gitu kan. Itu kalau dulu belum ada mikrofon. Ya, sehingga dipikir itu sama arsitek-arsitek Islam itu. Gimana caranya? Akhirnya mereka dapat ide. Dibikin kubah. Ya, sebagai bentuk pantulan. Nah, kubah masjid-masjid jami' di masa dinasti Abbasiyah ke belakang itu nggak terima siji loro, mesti akeh kubah, Mas. Karena fungsinya untuk pantulan. Ya. Jadi ketika imam bertakbir Allahu Akbar, suara mantul ya dari arsitek bangunan tadi yang berkubah-kubah tadi, akhirnya tanpa bantuan Bilal pun kedengar sampai belakang. Ya. Itu makanya fungsinya ketemu. Kubah buat apa? Memantulkan suara. Nah terkadang hari ini yang luput, kubahnya saya dijupuk terus sebagai identik masjid-masjid yang indah, ya. Tapi mereka lupa ketika hari ini sudah ada pengeras suara.
Kubah apik-apik, dhuwur-dhuwur, gede-gede, masjidnya keramikan kabeh. Ya, tapi sudah pakai pengeras suara. Akhirnya suarane imam dadi wis ora penak ning kuping. Ya kan, mau antuk roron ini. Ya kan, lihat masjid-masjid besar ya, mana saja yang Al-Aqsa Klaten ya, atau mana saja yang memang kurang peduli dalam hal ini. Ya, api-api. Ya, Masya Allah temboknya sudah porselenan semua, marmeran semua. Tapi di situ yang kemudian melupakan kalau hari ini sudah ada pengeras suara. Akhirnya Masya Allah imamnya aslinya bagus itu, karena sound system yang kurang mendukung dengan model bangunan, akhirnya jadi malah elek. Ya, karena itu tidak sinkron antara arsiteknya dengan ahli sound systemnya. Kan ada ilmunya itu kan. Kalau masjidnya ternyata marmer sudah semuanya, kini pakainya sound seperti apa? Ya, zaman Nabi fungsi itu yang pertama. Maka fungsi masjid yang pertama untuk apa? Untuk sholat. Maka ada tempat untuk sholat. Kemudian yang kedua, fungsi masjid untuk apa? Tempat belajar, taklim. Ya, jangan dikira di dua masjid suci Al-Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah, di situ itu ada tempat belajar. Ya, ada Ma'hadul Haram ya, secara legalitasnya itu hari ini itu mulai dari pendidikan anak dasar sampai perguruan tinggi ada. Ya, karena Rasulullah SAW dulu fungsikan Masjid Nabawi sebagai tempat beliau menerangkan ilmu kepada para sahabat, khususnya yang tinggal di dalam masjid ahli suffah seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud. Maka sampai ke belakangnya Masjid Nabawi juga difungsikan untuk pendidikan, untuk belajar. Ya, dan hasilnya murid-muridnya itu bisa lebih mantep itu daripada yang di formal sekolah reguler formal. Kenapa? Karena mereka dengan gurunya itu modelnya, sistemnya mulazamah, dengkul ketemu dengkul. Ya, jadi ujian langsung ketemu gurune, ora iso kan langsung ngarep gurune. Ya, kalau di reguler kan soal ujian bisa nulis, sik mikir, ya engko lah dikoreksi ra apa-apa salah ya, penting gurune ra roh ngono. Ngertine kur jenenge. Tapi kalau model mulazamah, saat itu ditanya, saat itu gak mudeng kan langsung ke konangan mbek guru. Jadi Masya Allah. Dan itu salah satu fungsi masjid di zaman Rasul sampai hari ini. Maka bersyukur kalau ya, masjid ya, perumahan ini bisa digunakan salah satunya dengan program taklim dan kajian. Karena ini mengambil fungsi masjid itu sendiri. Yang berikutnya, yang ini khusus di zaman Rasulullah SAW, kekhususan bagi beliau, masjid beliau gunakan untuk sekaligus sebagai tempat, kalau hari ini istilahnya ya istana kepresidenan. Ya, siapa saja dari duta-duta suku, duta-duta wilayah, pengen berjumpa dengan Rasul di mana tempatnya? Di Masjid Nabawi. Maka di Raudhah itu ada tiang-tiang, salah satunya ada tiang yang ada kaligrafinya itu Ustuwanatul Wufud. Tiang wufud artinya tiang duta. Ya, sebagai historis bahwa di tiang itu Rasul SAW dahulunya menerima tamu-tamu dari lokal maupun interlokal. Ya, di situ beliau tamunya. Mau sekitar Madinah, luaran Madinah, di tiang Ustuwanah Al-Wufud tersebut. Nah, cuma di zaman para sahabat tabi'in mereka sudah punya kantor sendiri ya, atau tempat ya, istana kepresidenan atau istana kegubernuran sudah ada, sehingga Masjid Nabawi sudah nggak difungsikan untuk itu. Berikutnya fungsi masjid sebagai qadha'ul muslimi, sebagai pengadilan kaum muslim. Kalau sampai hari ini bisa dilihat di Jeddah itu ada Masjid Putih
masjid qadha namanya. Ya, itu yang biasa kalau jamaah umroh atau haji ke Masjid Putih itu di hari Jumat, kalau ngepasi ada hukuman, maka kita akan bisa menyaksikan orang dipotong tangannya karena maling, mencuri di pelataran Masjid Putih tersebut. Ya, itu Masjid Qadha. Kalau ngepasi Jumat itu ada yang harus dihukum, kita bisa menyaksikan, seluruh kaum muslimin bisa menyaksikan. Dibacakan kesalahannya, ya, kemudian nantinya kita akan melihat al-guju memotong tangan pencuri-pencuri itu. Karena dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memfungsikan masjid seperti itu. Ya, di mana? Di daerah yang tidak beratap. Ya, itulah yang dikenal dengan sohan. Ya, jadi masjid zaman Nabi dan zaman-zaman sampai hari ini itu masjid yang konsepnya masjid Nabi pasti ada bangunan kotak yang nggak beratap. Karena itu fungsinya banyak. Yang selain ibadah sholat di situ digunakan. Beliau meluruskan soft untuk perang, ya, mengumpulkan prajurit siap untuk berangkat di situ. Ya, ada sahabat yang latihan pedang-pedangan di dalam masjid itu, di mana? Di dalamnya itu bukan di tempat sholat, tapi di sohan. Ya, jadi di kota. Kalau kita di Masjidil Haram di Mekah, kalau kita pengen turun tawaf di Ka'bah yang paling dekat, itu pasti ada tulisannya, yang latar hijau tulisan putih itu, ila sohan. Ya, ke daerah sohan. Apa itu? Daerah yang tidak beratap. Ya, di situ kita bisa melihat fungsionalnya. Nah, dulu setiap ngaji masjid-masjid di Indonesia, ya, saya pasti bilang sayang di Indonesia nggak ada lagi bangunan masjid seperti ini. Tapi dimaklumi karena di Indonesia ada 2 musim dan salah satu musimnya adalah musim hujan. Ya, lelek masjidnya enek sing kotak ora beratap, lek wayahe udan deres apa ora ketampon, akhirnya nyembong banjir masjidnya. Ya, tapi kan sebetulnya bisa lagi diakali. Mungkin masalah pengairan, ya, apa istilahnya itu, jatuhnya air talangnya dan seterusnya itu ya bisa aja. Tapi alhamdulillah, ya, hari ini kita khususnya di sekitar Solo dapat hadiah masjid MBZ, ya kan, yang itu arsitekturnya ternyata ada sohannya. Jadi ada bagian kotak yang tidak beratap. Nah, itu lebih pas lagi. Nah, saya nerangkan masjid di zaman Rasul dan para sahabat. Lebih karena dijadwalkan aja. Kapan nih bareng-bareng Rono? Ya, lebih enak jadinya. Nanti kenapa, ya? Kenapa ini enggak itu bukan karena kurang material, bukan. Ya, bukan karena kurang dana, bukan. Karena emang ada fungsinya. Ada fungsinya. Masuk loh, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, kemudian nanti Masjid Jami Umawi di Damaskus, Suriah. Ya, Masjid Menara Putih itu yang nanti Nabi Isa turun di sana. Kemudian Masjid Andalus di Cordoba. Itu kan dibangun zamannya nggak sama. Masjidil Haram kapan? Masjid Nabawi ya ketika Nabi hijrah, Masjid Jami Umawi di zaman sahabat. Ya, kemudian Masjid Cordoba sudah zamannya tabi'in. Ya, zamannya beda lah bangun, tapi arsitek bangunannya sama. Kalau ada perbedaan sedikit ya wajar, tapi fungsi besarnya itu sama. Kenapa? Karena mereka tahu berkiblat dengan masjid di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perhatikan tuh, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, Masjid Jami Umawi, Masjid Andalusia Cordoba, semuanya pasti ada kotak yang tidak tertutup atap, sesuai dengan fungsi. Salah satu fungsinya tadi untuk qadha, untuk menghukum, ya, yang terpidana. Nah, kita alhamdulillah punya sebetulnya fungsi ini. Ya, di Masjid Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Ya, di Ngayogyakarta di masjid, ya, gedenya itu di samping masjid itu ada ruangan
yang hari ini ada simbol wajibnya. Ya, itu kalau pengen lihat ya, di masjid gede itu sampingnya ada yang simbol wajib. Disitulah dulu tempat untuk qadhaul muslimin atau hakim kaum muslimin itu di situ. Ya, jadi kalau ada orang tersangka mencuri, tersangka membunuh, ya itu diadilinya di situ. Nah, kenapa kok ada tanda atau simbol wajib? Ya ini karena ilmu wong Jawa, Mas. Ya, wong Jawa ki dulu kalau diajari Quran bahasa Arab ki wangel. Ya, karena emang belum terbiasa. Akhirnya makainya ya simbolis itu aja. Salah satunya menggunakan wajib, ya, karena disinyalir dari beberapa literatur pustaka hari itu untuk menerangkan kaum muslimin. Ketika hakim mengadili, kowe maling neng pasar yo, mboten. Ya kan? Enggak diakui. Kowe ngapusi apa jujur iki? Tenan jujur. Ya wis. Neng ngarepanku kowe iso ngapusi ra apa-apa. Ya. Tapi nanti di pengadilan akhirat, pengadilan Allah, kowe gak bakal iso ngapusi. Itu kemudian memakai dalil waji ayauma idzim bi jahannam. Ya kan? Ketika manusia didatangkan di hadapan mereka, pengadilan Allah sudah bisa melihat neraka, sudah gak bisa lagi mereka akan alasan. Pengadilan paling adil hari itu. Ya, waji ayauma idzim bi jahannam. Lah neng kono enek wajib. Nah, akhirnya dibikin simbole wajib. Jadi orang ketika tahu wajib itu ingat, oh Pak Hakim sering ngomong waji ayauma idzim bi jahannam. Ya, dan itu menggunakan kitab-kitab ulama-ulama klasik di zaman itu. Ya, kalau orang Yogyo dulu nyebutnya kitab Tohfah. Ya, kitab Fatakul Mungin, Fatakul Wahab sama Tohfah. Padahal semuanya ini berbahasa Arab dengan baik ya, yaitu Fathul Mu'in, Fathul Wahhab sama kitab Tuhfah. Ya, ini kitab KUHP ya, dan KUHAP-nya di zaman itu ini kitab-kitabnya para ulama di zaman itu, Masya Allah. Nah, ini fungsi dari masjid. Nanti juga digunakan untuk Baitul Mal. Ya, contohnya ketika sahabat datang dari Bahrain membawa harta rampasan perang banyak, ba'da subuh itu langsung disok di bagian belakang Masjid Nabawi. Disitulah tempat Baitul Mal. Ya, sampai hari ini kan juga difungsikan itu kalau untuk orang-orang pengen bersedekah atau berinfak situ. Jadi dulu istilahnya Baitul Mal. Di artekne yo rumah harta. Rumah kan gede, Mas. Nah, sekarang itu dipersempit jadi cilik, kotak amal. Nah, jadi ini cilik isine yo dadi ini. Ya kan? Kalau Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu kan satu ruangan gede. Apa masjid ini masih gedean ruangan itu kan? Nah, itu jadinya kan narasinya Baitul Mal, rumah harta. Yo gede-gede tenan. Nah, kita kan cuma pakai minimalisnya ya. Kotak amal cilik ya, akhirnya isinya ya kursak mono-mono ya. Itu difungsikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau banyak memberikan nasihat di situ. Ketika habis subuh bersalam deleng dinar dirham perhiasan, Masya Allah, itu sahabat nggak biasa lihat itu. Rasul berikan waktu wes kono tontonan kan, bondon dunia seperti itu. Yasiru berita gembira, mudahkan kalian. Wabshiru, silakan. Kalian punya angan-angan apa? Sudah puas nonton keindahan itu, baru kemudian Rasul menasihati. Sebelum Rasul bagi, karena itu nanti ujungnya dibagi, Rasul kemudian menasihati, wallah, demi Allah, la ahsya alaikumul faqra, demi Allah aku tidak akan pernah takut kalau kalian itu miskin, nggak takut Rasul. Ya, walakin akan tetapi yang aku takutkan antubsatu alaikumud dunya, kalian dihadapkan dan dijembarkan dunia ini. Allah berikan luasnya rezeki untuk kalian, sehingga kalian kemudian khilaf, luput, jatuh, celaka,
fatuhlikun kama ahlakathum, maka kalian akan binasa sebagaimana harta telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Baru Rasul bagi. Nah, ini pelajaran penting. Jenengan nyangoni bocah ya kaya ngene, Mas. Aja duwite sik dilungne lagi dikandani. Wis beda pikiran gitu. Ya, tapi sadurunge dilungne kandani sik. Ya kan? Itu contoh Nabi. Yo disangoni wis aja boros-boros. Ya kan? Di wet-wet, dituku sing bermanfaat macam-macam ya telat. Mikire wis iki kuota nambah game online terus ngono. Ya. Tapi sebelum dilungne dikasih arahan itu. Ini duit sangu, ya, gunakan sebaik-baiknya, manfaat, kalaupun habis tapi untuk manfaat baru dikasih. Insya Allah beda itu hasilnya, Pak. Karena Rasulullah SAW begitu ketika membagikan harta rampasan kepada sahabat itu sebelum dibagi dinasihati dulu baru dibagi. Nah, itu salah satu fungsi masjid. Kita ambil ada 3 atau 4. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya masih dengan tema besar yaitu pembangunan Masjid Nabi SAW. Aqulu qouli hadza aqulu ma tasma'un. Semoga Allah memberkahi waktu dan taklim kita dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.